Pemirsa, jenazah pengusaha korban penembakan di Kelapa Gading, Jakarta Utara disemayamkan di Rumah Duka Pluit, Jakarta. Keluarga berharap pelaku penembakan segera ditangkap. Jenazah Sugianto disemayamkan di Rumah Duka Grand Haven Pluit, Jakarta Utara. Keluarga dan rekan-rekan berdatangan untuk melayat pengusaha jasa ekspedisi muatan kapal laut ini. Pengusaha yang tewas ditembak orang tak dikenal di komplek Ruko Royal Gading Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara ini dikenal sebagai pribadi yang baik dan ramah. Keluarga berharap polisi segera menangkap dan mengungkap penembakan terhadap pengusaha ini. Menurut rencana, almarhum akan dimakamkan hari Minggu mendatang. Pengusaha yang tewas di Kelapa Gading ditembak 5 kali. Polisi hingga kini memeriksa 8 saksi serta rekaman CCTV untuk mengungkap pelaku. Polisi terus memburu pelaku penembakan seorang pengusaha di bidang pelayaran yang tewas di Ruko Royal Gading Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hingga Jumat siang, polisi telah menggali keterangan dari 8 orang saksi, diantaranya pihak keluarga, untuk mengetahui motif penembakan. Rekaman kamera pengawas di lokasi yang berhasil merekam peristiwa penembakan juga terus didalami oleh pihak kepolisian untuk mengungkap pelaku. Dari hasil visum korban ditemukan terdapat 5 luka tembakan yang menyebabkan korban meninggal di tempat. Visum di Rumah Sakit Kramat Jati, hasilnya kami temukan ternyata ada 5 tembakan. Ya. Juga pagi tadi sudah melakukan olah TKP, ditemukan lagi 1 selongsong, jadi 5 selongsong juga, 5 selongsong peluru. Jadi ada 5 kali tembakan. Yang 3 itu mengenai dada, ya. Ada 1 bahkan tembus dari belakang tembus ke depan. Dari rekaman kamera pengawas serta selongsong peluru yang ditemukan, polisi juga melakukan uji balistik untuk mengetahui jenis senjata yang digunakan pelaku untuk menembak korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas tergeletak dengan luka tembak di punggung serta kepala. Jasad korban ditemukan di teras salah satu ruko di Komplek Royal Gading Square, Kamis siang. Korban diketahui bernama Sugianto, 51 tahun, yang merupakan pengusaha yang bergerak di bidang pelayaran. Dari hasil olah tempat kejadian perkara sementara diketahui bahwa penembakan atau asal peluru datang dari arah belakang korban. Peristiwa penembakan itu terjadi saat korban ingin pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari lokasi kejadian untuk makan siang. Karena letak kantor dengan rumah korban tidak jauh, korban biasa berjalan kaki. Saat korban baru berjalan sekitar 50 meter dari kantor, tiba-tiba datang orang tak dikenal langsung menembak korban sebanyak 5 kali. Korban tewas di tempat dan pelaku kabur menggunakan sepeda motor bersama rekannya yang sudah menunggu di lokasi kejadian. Dari keterangan saksi-saksi, polisi menyebut pelaku sudah mengintai korban beberapa waktu belakangan sebelum eksekusi. Ya, saksi sampai dengan saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi. Kemudian kami juga sedang meminta keterangan terhadap 2 saksi lain. Karena menurut informasi saksi, pelaku ini sudah cukup lama mengintai di daerah sini sehingga ada beberapa saksi yang memang perlu kita lakukan pendalaman. Keluarga masih syok atas penembakan maut yang menimpa Sugianto. Pihak keluarga juga sempat melihat langsung jenazah korban penembakan sebelum diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pemirsa, seorang suami di Kendari, Sulawesi Tenggara tega membunuh istrinya. Pelaku dan korban sering cekcok lantaran pelaku sering minta uang kepada korban. Warga Jalan Mekar, Lorong Toranak, Kelurahan Kadia, Kendari, Sulawesi Tenggara, digegerkan atas tewasnya Sumiati di tangan suaminya sendiri, M. Saban. Korban ditemukan di ruang tengah rumahnya dengan luka serangan senjata tajam di leher. Pelaku dan korban sering cekcok lantaran sang suami pengangguran yang kerap meminta uang kepada istrinya. Peristiwa tragis ini diketahui oleh seorang pedagang kue langganan korban yang datang untuk menjajakan dagangannya.
Saksi terkejut saat melihat korban tergeletak dalam kondisi mengenaskan. Sebelah mana Manya Ikra katanya? Sampai situ tidur katanya. Manya Ikra sudah meninggal. Meninggal bagaimana? Langsung saya berdiri. Sampai lihat. Sebuka Mas langsung keluar. Hampir saja di sini. Langsung kita lari. Lari saya minta tolong sama Bapak. Tolong. Berdasarkan laporan warga, petugas meringkus M. Saban beserta barang bukti sebilah parang. Pelaku dibawa ke Polres Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut. Telah kita amankan tersangka atas nama Suban, tidak lain adalah suami daripada korban, umur 35 tahun. Pagi tadi kita mendapat laporan dari masyarakat sekitar, ada tetangga yang minta tolong. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kendari untuk diotopsi, lalu diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, memanfaatkan tingginya harga emas, seorang penjual memanipulasi emasnya dengan campuran perak. Ia pun menjual emas palsu itu dengan harga normal emas murni. Pemilik toko emas di Bengkulu ditangkap lantaran menjual emas palsu. Kasus ini terungkap setelah seorang pembeli curiga dengan emas yang baru ia beli. Saat dicek, ternyata emas itu bukanlah emas murni. Polisi mengatakan modus pelaku menjual emas dengan harga normal, tetapi emas itu telah dicampur dengan perak. Identik bukan emas, jadi emas ini disepuh. Nah, jadinya kayak seperti ini setelah disepuh dia. Nah, dan ini dijual ke masyarakat, kemudian pelaku kita amankan. Dari toko emas milik pelaku di Jalan KS Abidin, Pasar Minggu, polisi menyita setengah kilogram emas yang telah dipalsukan. Kasus ini masih didalami karena polisi curiga ada tersangka lain. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk kedua kalinya sebuah toko kosmetik di Jalan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, digerebek Badan POM Kabupaten Tangerang. Toko tersebut menjual ribuan obat keras yang dilarang dijual secara bebas. Saat mendatangi toko kosmetika di Jalan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, petugas Badan POM langsung menggeledah toko yang juga menjual obat-obatan ini. Saat digerebek, toko sedang dijaga seorang remaja di bawah umur. Petugas menggeledah isi toko dan ditemukan ribuan butir obat keras yang disembunyikan di dalam plastik sampah dan celengan plastik bekas. Pekan lalu, toko ini juga digerebek petugas BPOM karena menjual obat-obatan dalam daftar G yang dilarang dijual bebas. Tetapi ternyata, toko ini kembali menjual obat dengan sasaran para remaja ini. Ini kan sudah kita tindak di Jumat lalu ya, minggu lalu. Nah ternyata kita cek lagi, besokannya tuh masih jual lagi. Jadi sepertinya dapat pasokan lagi dan menjual, dan banyak juga yang masih beli. Ya berarti kan kita melihatnya, wow, pelajaran juga nih kok masih jualan ya. Agar toko ini tak lagi beroperasi, petugas Badan POM menyegelnya dan membawa penjaga toko serta obat-obat sitaan ke Balai POM. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional menggagalkan penyelundupan 47 bungkus sabu di kawasan gerbang tol Helvetia, Medan, Sumatera Utara. Sabu disembunyikan dalam truk bermuatan buah kelapa. Dari dalam truk yang melintas di gerbang tol Helvetia, Medan, Sumatera Utara, petugas menemukan 47 bungkus sabu yang dibawa pelaku berinisial PON dan MT. Dan saya tadi lihat karena BN buka langsung di hadapan saya bahwa itu sabu katanya. Sebelumnya, aparat BNN menerima informasi adanya pengiriman barang haram dari Biren Aceh menuju kota Medan. Namun saat digerebek, petugas hanya menemukan buah kelapa di dalam truk yang dibawa pelaku. Tak ingin terkecoh, aparat BNN membongkar isi truk dan menemukan sabu. Barang bukti dan kedua pelaku diamankan ke markas BNN Sumatera Utara untuk pemeriksaan lanjutan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.
Sementara itu, Badan Narkotika Nasional juga mengungkap kasus peredaran narkoba berkedok logistik pangan. Ganja dan sabu disembunyikan dalam timbunan pisang mentah dan pakan ternak. Badan Narkotika Nasional menggagalkan pengiriman narkoba berkedok logistik pangan di daerah Bekasi dan Tangerang. Lebih dari 400 kg ganja disita dari sebuah truk yang membawa pisang mentah di Bekasi, Jawa Barat. Sementara sekitar 214 kg sabu disita dari sebuah toko pertanian di kawasan Cibodas, Tangerang, Banten. Ada 5 tersangka dalam 2 kasus ini dan seluruhnya akan dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kami BNN bekerjasama dengan Bea Cukai dan kepolisian terus ya di masa pandemik ini kita tetap operasional baik intelijen maupun pemantauan baik di wilayah Sumatera, di Jawa maupun di Kalimantan. Kami kerjasama seperti yang beberapa hari yang lalu di Kalimantan Selatan. Kami juga kerjasama di sana dengan kepolisian, dengan Bea Cukai. Kita ungkap semua jaringan yang ada masuk ke Indonesia. Pada penggerbekan di Bekasi, Jawa Barat 10 Agustus lalu, petugas BNN menangkap sopir dan kernet truk yang membawa belasan karung berisi ganja kering. Ganja disimpan di bawah susunan papan lantai dasar truk yang ditimbun pisang mentah. Pengendali jaringan pengiriman ganja ini juga diburu dan ditangkap. Sementara penggerbekan sabu pada 28 Juli lalu di sebuah toko pertanian di Cibodas, Tangerang, Banten saat sedang bongkar muat truk. Petugas menemukan 200 bungkus plastik berisi sabu yang disebar dalam 50 kantong plastik berisi jagung. Total sabu yang disita seberat 214 kg. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum Jerings mendatangi Ditreskrim Sus Polda Bali untuk mengajukan penangguhan penahanan terhadap Jerings. Turut hadir ayah dan istri Jerings yang menjadi penjamin penangguhan penahanan. Bapaknya Jerings kita ke lobi. Ayo. Ditemani kuasa hukum Wayan Gendo Suwardana, ayah Jerings, Wayan Arjono dan istri Jerings, Nora Alexandra, tiba di gedung Ditreskrim Sus Polda Bali pagi tadi. Kedatangan kuasa hukum Jerings untuk mengajukan penangguhan penahanan terhadap Jerings karena kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Ikatan Dokter Indonesia. Penangguhan penahanan diajukan karena Jerings merupakan tulang punggung keluarga dan dijamin tidak akan melarikan diri. Ya, penangguhan penahanan kami ajukan karena itu adalah hak dari tersangka. Kami ajukan dengan penjamin, Bapak sebagai penjamin, bapaknya Pak Wayan Arjono. Namanya Bapak Wayan Arjono, beliau adalah bapak kandung dari JRX, dan kemudian penjamin yang kedua adalah Nora. Jadi pada intinya keluarga mengajukan penangguhan karena pertama Jering adalah tulang punggung keluarga, karena mereka sudah berbeda tinggal kan. Bapak sama Jering sudah punya tempat masing-masing, kemudian memang karena keluarganya demokratis dan mandiri, ya sama-sama mempunyai kemandirian masing-masing, sehingga Jering adalah tulang punggung keluarga dari istri begitu. Kemudian Jering keluarga menjamin, bapak menjamin, istri menjamin bahwa Jering tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, akan kooperatif gitu, dan tidak akan mengulangi perbuatan yang disangka. Presiden Joko Widodo ajak warga untuk baca krisis demi lompatan besar bangsa Indonesia dalam sidang tahunan MPR DPR hari ini. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.